Hampir 2 tahun dia jadi presiden. Kerjanya cuma jalan-jalan ke luar negeri, alasan dinas. Ini lagi si omong-omong. Mulutnya aja yang besar. Buktinya tidak ada. Hampir 2 tahun dia jadi presiden. Kerjanya cuma jalan-jalan ke luar negeri, alasan dinas. Selebihnya pidato-pidato, kayak orang jual obat di kaki lima. Gue sebagai rakyat Indonesia merasa malu melihat video ini. Presiden Republik Indonesia layaknya kacung Donald Trump. Suruh megang map, suruh megang pena. Kacung! Untuk Bapak Presiden Prabowo, apakah tidak merasa malu? Anda itu kepala negara, setara dengan mereka semua yang ada di situ. Kenapa Anda mau saja diperlakukan seperti ini? Dari video ini aja, kita udah bisa menyimpulkan apa sebenarnya niat Trump. Ingat loh, Bapak itu seorang presiden, marwah Bapak sebagai kepala negara Republik Indonesia dipertaruhkan di situ. Kami aja rakyat Indonesia merasa malu melihatnya. Apakah Bapak tidak malu? Apa yang diharapkan dari seorang Donald Trump? Apa? Hanya kehancuran yang ada. Apakah tidak berkaca dari kasus Venezuela? Betapa arogansinya dia. Sebenarnya apa sih yang ada di otak Bapak itu sebenarnya apa? Apa? Coba bawa ke pidato. Isi otak Bapak itu bawa ke pidato. Katanya macan Asia. Macan Asia apa macan lansia yang tidak berdaya di hadapan koruptor? Oi, koruptor. Akan saya kejar hingga ke Antartika. Jangankan ke Antartika, baru nyampe Solo aja ketemu koruptor, cium tangan. Katanya macan Asia. Macan Asia apa macan lansia yang tidak berdaya di hadapan koruptor? Jangan omon-omon aja, Bapak. Satu porsi MBG Bapak itu 15.000. Lauknya semangka dan tempe macam Pak. Itu pun busuk Pak. Saya percaya Pak. Jangankan 1 juta, 2 juta, 500 juta, 1000 juta, 1 miliar juta Pak. Saya percaya Pak. Yang jadi persoalannya Pak, keracunan mahasiswa-mahasiswi kita itu setelah makan MBG Bapak, siapa yang tanggung jawab? Satu porsi MBG Bapak itu 15.000. Lauknya semangka dan tempe macam Pak. Itu pun busuk Pak. Kata Pak Wowo, kemiskinan terjadi karena pemimpinnya nggak pintar. Memang iya Pak, kan memang Bapak kan pemimpinnya. Sedangkan 10 tambah 2 aja Bapak bilang 13 kok. Kan memang betul kan apa yang Bapak omongi. Makanya di rakyat Indonesia ini banyak yang kemiskinan. Orang pemimpinnya kayak Bapak, omongan itu memang cocok untuk Bapak. Bapak sendiri yang ngomong. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini yang tidak mau akal-akalan, beliau bisa aja. Sudah ada anggarannya. Beliau panggil nanti tim beliau, panggil anak buahnya, ayo bikin proyek. Tidak, beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Kembalikan. Saya terima kasih, kaget saya. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Ini suatu prestasi yang saya anggap harus kita akui. Dan untuk itu saya terima kasih hadir di sini Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, leadership, pemimpin. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Dan 100 triliun saya tambahkan. Dari 71 triliun saya tambahkan 100 triliun. Kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang, beliau bilang beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Jarang terjadi menurut saya. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami perlu anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh 5T. Saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Presiden Purwo Basuyanto mungkin boleh dibilang ini adalah
periode terburuk ya dari pemerintahan kita, yang tampaknya dari para perilaku pejabatnya itu sangat boleh dibilang sangat mengecewakan. Bahkan statement-statement dari mereka juga sangat berlebihan, asal bunyi, dan dari apa yang mereka lakukan boleh dibilang asal bapak senang atau ABS. Dan kemudian dari pemerintahan Prabowo Subianto inilah yang akhirnya dihujat oleh masyarakat Indonesia karena dari pilihan mereka justru merasa dikhianati dengan apa yang dilakukan pemimpinnya, dengan janji-janji yang tidak terrealisasi, dan kemudian malah dari omongan atau pidato yang seringkali dibawakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang seolah-olah itu tidak mempunyai ilmu ketatanegaraan dalam komunikasi, dan mengucapkan beberapa statement yang di luar nurul yang tidak pantas untuk dilontarkan, seperti anjing lah, terus kemudian dasmu dan sebagainya. Ini tentu saja menggambarkan dari sosok seorang Prabowo Subianto yang seolah-olah kalau pidato kayak orang curhat. Dan kemudian dari kebijakannya itu yang boleh dibilang sangat merugikan masyarakat, karena dari program yang diusungnya pun sangat mengecewakan, dari program MBK atau bahkan dari apa yang dilakukan ketika bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan untuk relawan dan sebagainya. Dan inilah bentuk kekecewaan masyarakat yang begitu luar biasa, yang seharusnya itu dirubah dari cara dia melakukan pemerintahan ya. Dan seperti apa sih berita lengkapnya? Kita lanjut. Mereka gimana kok polisi ngurus jagung? Kok tentara ngurus sawah? Saya diejek di negara-negara lain. Saya memang kenyang diejek, nggak apa-apa lah, biar aja. Paling diejek, ya kan? Kalau aku diejek, ya kan? Anak kecil yang masih SD ini merosting Pak Prabowo omongannya tentang dolar di desa. Tonton ya video Prabowo dulu nih. Sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Nah ini yang anak SD-nya nih. Sikat deh. Jika rupiah melemah, dolar naik, tidak berdampak ke rakyat di desa. Jadi kayak gini, aku di sekolah belajar tentang the word inflation, dan juga baca buku tentang uang. Jadi barang-barang yang masuk ke Indonesia itu dibeli dengan uang dolar. Misalnya nih bensin, Indonesia kan beli bensin atau minyak impor dari negara lain ke Indonesia. Nah itu belinya dengan uang dolar gitu. Jadi BBM bisa ikut naik, barang-barang kayak obat-obatan, susu, roti, itu harganya ikut naik karena bahan bakunya banyak impor dari luar negeri using dollar. Harga pupuk naik. Kenapa? Karena bahan bakunya itu impor. Jadinya petani itu ngeluarin modal lebih mahal. Otomatis harga beras makin mahal juga. Jadi artinya jika rupiah melemah dan dolar naik, itu akan sangat berdampak ke seluruh rakyat Indonesia, mau di desa ataupun kota, walaupun mereka tidak pakai dolar. Thank you. Nah anak kecil aja paham ya. Apalagi anak gede gitu, gede banget, gede. Ya, anak kecil aja paham. Tapi saya yakin, ya termul buzzer-buzzer ya pendukung Jokowi atau pendukung Wowo ya. Nih, ini pasti suka kritik kayak gini, anak ini anak abah. Yaman, intoleran, teroris, radikal, anti Pancasila, anti NKRI, mau bisa bangsa. Nih, kelihatan Yaman nih. Kelihatan hidungnya mancung, brewokan, ganteng, tinggi. Zaman nih anak ini nih. Kelihatan sih. Iya, begitu kan nak ternak ya. Iya, orang yang kritik kan dibilang begitu. Yaman, sakit hati, begitu kan Yaman. Nak ternak. Dengar gak lu nak? Gue mantan termul nih nak ternak. Pas gue dibilang termul, gue sakit hati. Pas gue dibilang anak abah Yaman, gue bangga. Ternyata barisan anak abah yang dibilang lu ya. Anak Yaman ya. Cerdas-cerdas. Gue bangga anak ternak. Lah, di sana aku gak bangga. Terus bilang gue anak abah, anak Yaman. Sakit hati, teroris nih. Ya, nak. Apa? Teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpinnya kayak gini lah. Lain kali kalau kita nanti mau pilih pasangan, jodoh, cari pemimpin, RT, RW, atau apapun lah. Nggak usah yang aki-aki. Nggak usah yang tua-tua. Ya, kalau yang tua-tua gini baperan, sensitif. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpinnya kayak gini lah. Ya kan? Maunya senang-senang, maunya joget-joget, asal bunyi, ngomong plan hari ini A, besok B, berubah-berubah. Mau gue dibawa kemana negara ini? Nanti kalau datang bapernya, udah dia usir orang, udah sana pergi, kabur aja. Ini contoh pemimpin yang baik. Iya,
Nyai kalau mau cari jodoh nggak mau orang-orang model gini nih. Ya, apalagi yang tua-tua baperan gini, males banget Nyai kalau cari jodoh baperan apa-apa maunya kita seneng-senengin. Sampai sekarang gue bangga nggak nyoblos 02 bangsat. Mau kemarin gue dibully satu kerjaan. Salah satu prestasi terbesar di hidup gue adalah kemarin gue nggak nyoblos 02 anjing. Sampai sekarang gue bangga nggak nyoblos 02 bangsat. Mau kemarin gue dibully satu kerjaan. Apa yang mau dibanggain sama Pak Prabowo? Apa? Sudahlah. Apa program yang dibanggain MBG? Makan bergizi gratis itu bukan gratis. Orang tuanya dicekek buat bayar pajak. Enggak gratis. MBG itu bagi-bagi kue, Polri dapat, TNI dapat, kolega dapat, teman partai dapat, saudara-saudara dapat, bukan makanan bergizi gratis, bukan apa yang mau dibanggain. Sudahlah. Saya sangat setuju dengan Mahnya ini ya. Program MBG itu bagi-bagi kue, bagi-bagi korupsi. Sangat-sangat setuju. Lagian ya, program-program dari Pak Prabowo, mana yang dibanggakan? Gak ada kok. Entah menurut kalian, program-program mana program Prabowo ini yang dibanggakan? Gak ada. Pak Bowo, makasih Pak ya, udah membawa Indonesia itu mendapatkan peringkat kedua negara termiskin di dunia setelah Zimbabwe. Ini padahal Bapak baru berapa tahun loh menjabat. Ini kayaknya Bapak kalau menjabat 5 tahun, pasti Indonesia itu bakalan mendapatkan peringkat pertama. Pertahankan Pak ya prestasinya ya. Nanti kalau pidato di luar negeri, jangan lupa ya diumumkan kepada negara-negara lain prestasi Bapak ini. Ini prestasi membanggakan loh ya. Demikian teman-teman ya dari Presiden Prabowo Subianto yang tampaknya itu semakin kesini semakin dihujat oleh masyarakat ya, dan kemudian dalam masyarakat itu semakin mengerti mau kemana negara ini dibawa. Tampaknya nggak jelas karena dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto ya malah justru menguras anggaran, alih-alih efisiensi guys ya, mengurangi dana BPJS dan kemudian mengurangi dana berbagai hal yang diperlukan baik itu di provinsi atau bahkan tingkat desa, malah menambah hutangnya. Itu kan tidak sinkron dengan namanya efisiensi, dan ini mungkin menjadi sebuah kecewaan atau mungkin boleh dibilang dari tingkah laku yang membuat masyarakat itu miris, sedih gitu ya. Padahal dari apa yang dikatakan Prabowo Subianto dulunya itu membuat angin segar, seolah-olah akan menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan bangsa, ketika dulu mengatakan bahwa pemimpin ya suatu negara ya akan hancur jika mata uangnya itu hancur. Malah sekarang boleh dibilang dia itu kayak orang lupa ingatan, orang desa nggak perlu pakai dolar atau bahkan ngapain mikirin dolar karena nggak pakai. Dan statement-statement lain inilah yang bertentangan dengan janji-janji beliau, baik itu mengejar koruptor Antartika, malah sekarang kayak orang omon-omon ya, dia itu lemah lembut kepada koruptor untuk minta dibalikin duitnya. Dan kemudian dari program MBK yang banyak kasus korupsi pun seolah-olah dari yang dilakukan kayak orang dibiarin aja ya. Presiden itu tahu, tetapi dia itu nanti belakangan yang ngurusinya, seperti yang dikatakan Purbaya ya di podcast Densu. Dan semoga saja ini menjadi sebuah informasi ya, agar masyarakat itu lebih tahu, lebih jelas bahwa inilah dari kehidupan pemerintah Indonesia. Semoga saja lebih baik ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.